Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di penghujung dari perjalanan kehidupan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang topik dunuwu ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dakwah sudah sempurna, Islam sudah menguasai jazirah Arab, ya. Kemudian orang-orang masuk Islam berbondong-bondong, ya. Nampaklah tersebarnya Islam di segala penjuru, ya. Maka seakan-akan tugas Rasulullah SAW sudah selesai. Dan Rasulullah SAW mulai merasakan bahwasanya ajalnya sudah dekat. Maka mulailah Rasulullah SAW bersiap-siap lebih banyak lagi ibadahnya, bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nampak dari sikap-sikap beliau dan juga perkataan-perkataan beliau yang mengisyaratkan bahwasanya ajal beliau sudah dekat, ya. Karena tugas beliau sudah selesai, dakwah sudah tersebar, Islam sudah tersebar, orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Rasulullah mengalahkan dalam peperangan mengalahkan, ya, orang-orang kafir ketika itu, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan surat An-Nasr. Surat An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Jika tatkala telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada para sahabat tentang firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah. Ya, yaitu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat orang-orang datang masuk Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbihlah dan muji Rabbmu, wastaghfirhu, dan istighfarlah, innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Maha menerima taubat, ya. Ketika Umar bertanya kepada para sahabat, dalam sebagian riwayat mereka adalah sahabat-sahabat senior yang ikut serta dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, kata Umar kepada mereka, apa maksud firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath? Jika telah datang, tatkala datang pertolongan Allah dan kemenangan. Qalu fathul madain wal qusur. Ya, maka orang-orang menjawab, maksudnya adalah menguasai al-madain, itu dari kerajaan Persia, ya. Wal qusur mungkin maksudnya adalah sebagian daripada daerah-daerah Romawi. Maka ini jawaban mereka menjawab dengan zahir nas, bahwasanya al-fath adalah kemenangan, yaitu Allah membuat kaum muslimin menaklukkan Persia dan Romawi. Qala ma taqulu ya Ibnu Abbas? Maka Umar berkata, bagaimana menurut engkau wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah sahabat junior, ya. Tetapi beliau spesial karena Rasulullah SAW pernah mendoakannya dengan mengatakan, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya Allah, ajarkanlah Ibnu Abbas ilmu tafsir dan jadikanlah dia orang yang faqih dalam agama. Maka Ibnu Abbas menafsirkan dengan tafsir yang berbeda. Dia berkata, ajal aw mathalun dhuriba li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nu'iyat lahu nafsuhu. Sungguhnya inilah perumpamaan yang dibuat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya dia akan meninggal dunia. Ya, dia akan meninggal dunia. Inilah tafsir Ibnu Abbas, ya, terhadap surat An-Nasr, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, Umar bertanya kepada para sahabat, yaitu Asy-Syaikh Badar, orang-orang yang pernah ikut perang Badar, tentu sahabat-sahabat senior, tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, hingga akhir ayat.
Maka sebagian mereka berkata, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar jika kita menang dan jika kita menaklukkan. Sebagian lagi diam tidak menjawab. Maka Umar berkata, wahai Ibnu Abbas, bagaimana menurut engkau tentang ayat ini? Apakah seperti perkataan mereka tadi tentang tafsir ayat ini? Maka kata Ibnu Abbas, la, tidak. Aku tidak menafsirkannya demikian. Lantas bagaimana menurut engkau? Kata Ibnu Abbas, huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Itu adalah ajal Rasulullah sallallahu yang Allah kabarkan kepada Nabi. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang kemenangan Allah dan penaklukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika alamatu ajalika. Ini adalah tanda ajalmu. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah engkau dan muji Rabbmu, wastaghfirhu, dan istighfarlah engkau wahai Muhammad, innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ma a'lamu minha illa ma taqul. Wahai Ibnu Abbas, saya pun demikian. Saya tidak tahu tentang tafsir ayat ini kecuali sebagaimana yang kau ucapkan. Jadi di antara tanda Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr. Ya. Dalam surat tersebut Allah jelaskan telah datang kemenangan, telah datang penaklukan. Kemudian Rasulullah SAW disuruh bertasbih dan disuruh beristighfar. Ya, seakan-akan tugas Nabi sudah selesai. Orang-orang sudah berbondong-bondong. Dakwah selama 23 tahun telah mencapai kejayaannya. Sudah selesai. Ya. Sehingga Rasulullah SAW disuruh untuk beristighfar. Dan Allah alam bisawab, Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mengomentari tafsir Ibnu Abbas, beliau berkata, seakan-akan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma akhadha min qaulihi ta'ala wastaghfirhu. Seakan-akan Ibnu Abbas memahami demikian karena dia melihat dari firman Allah wastaghfirhu dan istighfarlah. Kenapa? Karena adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menjadikan istighfar sebagai penutup amal beliau, menjadikan istighfar sebagai penutup amal beliau. Contohnya, kalau Rasulullah SAW selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi istighfar adalah penutup dari kegiatan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh Nabi kalau keluar dari toilet atau dari khala, dari buang hajat, Rasulullah SAW berkata, "Ghufranaka." Selesai. Ketika Rasulullah SAW selesai dari majelis, apa doa Nabi? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lihat Rasulullah SAW beristighfar setiap menutup majelis. Jadi setiap amalan-amalan ditutup dengan istighfar. Demikian juga ketika selesai haji, Allah Subhanahu wa taala perintah untuk beristighfar setelah selesai manasik haji. Kata Allah, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kemudian bertolaklah kalian dari arah di mana manusia bertolak, yaitu meninggalkan padang Arafah. Dan padang Arafah adalah puncak dari ibadah haji, di mana para jemaah haji berdoa dengan menangis, dan kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah, haji itu intinya adalah wukuf di padang Arafah. Justru setelah para jemaah haji selesai di padang Arafah, artinya mereka telah melaksanakan rukun haji yang terbesar, Allah mengatakan, wastaghfirullah, beristighfarlah. Ya. Demikian juga, kalau seorang selesai sholat malam, suruh beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Kapan mereka beristighfar? Setelah sholat malam. Jadi, dari sini kita tahu bahwasanya istighfar merupakan penutup dari segala amal soleh. Setelah sholat istighfar, setelah buang hajat istighfar, setelah bermajelis istighfar, kemudian setelah haji juga istighfar, setelah sholat malam juga istighfar. Dari sini seakan-akan Ibnu Abbas memahami demikian juga. Ketika Allah menyuruh Nabi beristighfar secara khusus, setelah kemenangan datang, orang-orang berbondong masuk Islam, menunjukkan tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, penutupnya dengan istighfar. Dan ini peringatan bagi kita untuk tidak ujub atas segala amal yang kita lakukan. Karena betapapun kita berusaha beramal soleh, pasti ada kekurangan. Ya, di antara kesempurnaan suatu amal, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Agar kita tahu amal kita yang kurang tadi bisa ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mohon ampun kepada Allah dari kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Inilah kenapa Ibnu Abbas memahami Rasulullah SAW ketika Allah berfirman, fastaghfirhu, beristighfarlah, menunjukkan Nabi akan meninggal dunia. Dan tafsir Ibnu Abbas tadi disetujui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Ma
shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza ja'a nasrullah wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tidaklah Rasulullah SAW setelah turun firman Allah, idza ja'a nasrullahi wal fath, kecuali beliau dalam salat beliau membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu Rasulullah baca sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk dan ketika sujud. Ya ta'awul Quran, Rasulullah SAW melaksanakan perintah Allah istighfar, maka Rasulullah SAW istighfar ketika rukuk dan ketika sujud. Ini di antara pemberitahuan Allah bahwasanya Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Taib, ada perbuatan-perbuatan Nabi, adapun perkataan-perkataan Nabi sudah kita jelaskan. Rasulullah SAW ketika haji wada, Rasulullah SAW berkata dalam perkataannya, ya, khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara manasik haji dariku. La'alli la alqakum ba'da amikum hadza. Bisa jadi aku tidak bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Rasulullah SAW juga ketika puasa Arafah, ketika puasa Muharram, Rasulullah SAW mengatakan, la in ishtuk ila qabil la asumanna at-tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, niscaya saya akan puasa tanggal 9 Muharram, puasa Asyura. Tapi Rasulullah SAW ternyata tidak hidup lagi di tahun depan. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat di Ghadir Khum setelah pulang dari hajian, ya, satu tempat antara Makkah dan Madinah mata air, Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya telah datang utusan Allah dan hampir saja aku memenuhi panggilan utusan Allah tersebut. Ya, Rasulullah SAW telah mengisyaratkan dengan perkataannya bahwasanya dia akan meninggal dunia. Rasulullah tidak memastikan, tapi ada isyarat. Makanya saya bilang bisa jadi seorang akan meninggal dunia. Terkadang dia ada feeling, ada perasaan, ada firasat. Itu bisa jadi Allah berikan kepada sebagian orang. Dan banyak orang meninggal tidak ada firasat. Tiba-tiba ketabrak, tiba-tiba pesawat meledak, tiba-tiba dibunuh orang, tiba-tiba macam. Sering orang tanpa firasatnya. Adapun perbuatan-perbuatan Nabi yang menunjukkan bahwasanya beliau akan meninggal dunia, di antaranya Rasulullah melakukan kegiatan yang tidak seperti biasanya. Contoh, mudarasatul Quran. Contoh Rasulullah SAW belajar Al-Quran. Biasanya Rasulullah SAW, ya, karena Rasulullah SAW ja'ridul Quran kulla am fi Ramadan ala Jibril alaihissalam. Rasulullah SAW setiap sekali setahun membacakan Al-Quran di hadapan Jibril dari awal sampai akhir, setiap kali setahun, yaitu di bulan Ramadan. Fa'aradahu fi dhalikal am alladhi qubida fihi marratain. Adapun tahun ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah SAW menghantam Quran di hadapan Jibril awal sampai akhir 2 kali. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, asarra Rasulullah SAW ila Fatimah radhiyallahu anha. Aisyah cerita, Rasulullah SAW pernah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Kemudian Fatimah mengabarkan kepada Aisyah tentang bisikan tersebut. Ya, apa isinya? Anna Jibril kana yu'aridul Quran kulla sanatin marrah. Jibril biasanya Rasulullah baca Al-Quran di hadapan Jibril sekali dalam setahun. Wa innahu qad aradani bihil am. Akan tetapi tahun ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril telah mengajarkan Al-Quran kepadaku marratain 2 kali. Wala ara al-ajala illa qad iktarab. Ini menurutku Jibril sampai mengajarkan aku 2 kali. Menurutku bahwasanya ajalku telah dekat. Kemudian Rasulullah berkata kepada Fatimah, "Fattaqillah wasbiri." Bertakwalah kepada Allah wahai Fatimah, wasbiri, ya, dan bersabarlah. Fa inni ni'mas salafu ana lakum. Sebaik-baik pendahulu adalah aku untuk engkau, ana laki, untuk engkau wahai Fatimah. Jadi Rasulullah SAW pun mengerti kenapa Jibril datang ngajarin sampai 2 kali. Ini menunjukkan akan datangnya ajal, ya. Di antara perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi perbuatan Jibril, ya, tapi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya ajalnya akan dekat selain dari perkataannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya i'tikaf 10 hari, tapi tahun ketika beliau meninggal beliau i'tikaf 2 kali. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan. Falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Tatkala tahun di mana beliau meninggal dunia, beliau i'tikaf 20 hari. Jadi 2 kali lipat, double. Baca Al-Qur'annya double, Jibril ngajar Al-Qur'an double. Beliau i'tikafnya juga bukan cuma 10 hari, 20 hari. Ini tidak seperti biasanya. Tidak lain karena Rasulullah merasa dia akan meninggal dunia. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
Setelah turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath," ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lamma nazalat, tatkala turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath" ila akhir surah, surat An-Nasr, nu'iyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nafsuhu hina unzilat, ini peringatan bahwasanya Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Fa akhadha fi ashaddi ma kana ijtihadan fi amril akhirah. Maka Rasulullah SAW lebih semangat lagi beribadah dalam urusan akhirat. Jadi ibarat kalau kuda sudah di ujung dekat finish, dia akan lari dengan sekencang-kencangnya. Nabi SAW ketika tahu ajalnya akan tiba, ya, maka beliau perbanyak ibadah. Apalagi yang mau ditunggu? Kita semua mau kita tinggalkan. Rasulullah SAW saja tidak meninggalkan apa-apa, begitu luar biasanya ibadah. Apalagi kita yang banyak masalah, kita yang banyak urusan, akan kita tinggalkan. Ya, fokus kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Karena kita segera melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya sebutkan, tadi itu adalah perbuatan-perbuatan Nabi yang menunjukkan dia akan meninggal dunia. Perkataan sudah tadi saya sebutkan ketika haji, Rasulullah SAW mengatakan, la alila alqakum ba'da amikum hadza. Jadi aku tidak bertemu dengan kalian setelah ini. Ketika Nabi di Ghadir Khum, Rasulullah berkata, "Amma ba'du ala ayyuhan nas," ketahuilah wahai para sahabat sekalian. Fa inna ma ana basyarun, sungguhnya aku manusia. Ya, manusia ya akan meninggal dunia. Yushiku an ya'tiya rasulur rabbi fa ujibu. Hampir-hampir sebentar lagi akan datang utusan Rabbku, maksudnya malaikat maut, fa ujibu, dan aku memenuhi panggilannya. Di antara sifat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya beliau akan meninggal dunia, beliau pergi ke syuhada Uhud, kemudian mendoakan para syuhada Uhud. Setelah Rasulullah SAW pulang dari haji wada, Rasulullah SAW pergi ke Gunung Uhud. Fa shalla 'ala syuhada salatahu 'alal mayyit. Maka Rasulullah SAW salat kepada syuhada seperti salat mayat. Setelah samani sinin, setelah 8 tahun mereka meninggal. Kal muwaddi' lil ahya' wal amwat, seperti seorang yang hendak berpamitan kepada orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Rasulullah datang seakan mau berpamitan. Kemudian beliau pun pergi, setelah itu beliau pergi meninggalkan Gunung Uhud setelah mendoakan para syuhada Uhud. Setelah itu beliau naik mimbar berkhutbah. Kata beliau, "Inni baina aidikum faratun." Sungguhnya aku akan mendahului kalian. Itu akan mendahului kalian di akhirat. Aku lebih dahulu tiba di telaga aku, atau aku siapkan untuk menyambut kalian. Wa ana alaikum syahid. Dan aku akan menjadi saksi atas kalian, wahai para sahabatku. Wa inna mau'idakumul haud. Sungguhnya tempat pertemuan kita adalah di telagaku. Wa inni la anzuru ilaihi min maqami hadza. Aku melihat telagaku dari tempatku ini. Wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku. Aku tidak khawatir bagi kalian, wahai para sahabatku, kalian berbuat syirik. Aku tidak khawatir. Rasulullah telah mentarbiyah para sahabat dengan kuat. Aku tidak khawatir kalian terjun dalam syirik. Walakinni akhsha alaikumud dunya an tanafasuha. Tapi aku khawatir kalian berlomba-lomba untuk urusan dunia. Kata Uqbah bin Amir ketika meriwayatkan hadis ini, dia berkata, "Fakanat akhir nadratin nadartuha ila Rasulillah." Itulah terakhir aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar tersebut setelah itu Rasulullah SAW sakit. Datang dalam sebagai riwayat Rasulullah SAW beristighfar untuk penghuni kuburan Baqi. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang dhaif. Imam Ahmad Hakim dengan sanad yang dhaif. Dan dari Abi Muwaihibah, ya, dia berkata, "Ba'athani Rasulullah SAW min jawfil lail faqala." Rasulullah mengutus atau menugaskan aku di tengah malam, dan Rasulullah berkata, "Ya Abu Muwaihibah, inni qad umirtu an astaghfira ahlil Baqi. Fantalik ma'i." Wahai Abu Muwaihibah, sungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk memohon ampunan bagi penghuni kuburan Baqi. Berangkatlah bersamaku. Kata Abu Muwaihibah, "Fantalaqtu ma'ahu," aku pun pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma waqafa baina adhhirihim, tatkala Nabi berdiri di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka, Rasulullah berkata, "Assalamu alaikum ya ahlal maqabir." Keselamatan bagi kalian, wahai penghuni kuburan. "Liyahnilakum ma asbahtum fihi mimma asbaha fihi an-nas." Hendaknya kalian berbahagia dengan apa yang kalian dapati daripada apa yang dapati oleh manusia sekarang. Artinya Rasulullah jelaskan bahwasanya kalian sudah meninggal selesai. Sekarang banyak fitnah, banyak ujian, fitnah harta, fitnah macam-macam. Kata Rasulullah SAW, "Lau ta'lamuna ma najjakumullahu minhu."
Seandainya kalian tahu bagaimana Allah telah menyelamatkan kalian dari fitnah-fitnah. Aqbalatil fitanu ka qita'il lail mudhlim yatba'u awwaluha akhiraha. Telah datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap yang awalnya mengikuti akhirnya. Al-akhiratu syarrun minal ula. Yang semakin belakangan semakin parah daripada fitnah yang pertama. Ya, Rasulullah SAW mengingatkan. Rasulullah mengatakan kepada para penghuni kuburan Baqi, kalian sudah selamat. Ya. Allah telah membuat kalian meninggal. Ternyata sekarang banyak fitnah yang datang silih berganti, yang datang belakangan lebih parah daripada yang sebelumnya. Mulailah Rasulullah SAW sakit di akhir malam-malam di bulan Safar. Dan beliau sakit selama 13 hari kemudian beliau meninggal dunia. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Jadi beliau sebelum meninggal dunia mengalami sakit selama 13 hari kemudian beliau meninggal dunia. Beliau di akhir-akhir Safar dan beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau wafat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Beliau mulai sakit di akhir Safar, ya. Rasulullah SAW ketika beliau sakit, beliau masih menjadi imam. Sampai ketika sakit beliau semakin parah, ya, beliau tidak bisa lagi jadi imam selama 3 hari. Maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Sebagaimana akan datang penjelasannya. Awal dari penyakit Nabi SAW, itu Rasulullah SAW merasakan pusing yang sangat berat di kepala beliau yang mulia. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Raja ilayya Rasulullah SAW dzata yaumin min janazatin bil Baqi'." Rasulullah SAW baru saja ngelayat atau mengantar jenazah di Baqi'. Ya, Baqi' tahu kalau kita di Masjid Nabawi tidak terlalu jauh. Kemudian Rasulullah SAW menemui Aisyah radhiyallahu anha. Wa ana ajidu sudaan fi ra'si, dan aku mendapati kepalaku pusing. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pusing. Wa ana aqul wa ra'sa, aku berkata, oh kepalaku sakit. Aku berkata wa ra'sa, ya Rasulullah kepalaku sakit. Faqala Rasulullah SAW berkata, bal ana ya Aisyah wa ra'sa, justru saya yang sakit ya Aisyah, bukan cuma kamu. Saya mungkin sakit lebih parah. Saya juga sakit ya Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, ma dharraki law mitti qabli faghassaltuki wa kafantuki wa sallaitu alayki thumma dafantuki. Ya Aisyah, apa masalahmu jika kau meninggal sebelumku? Selesai. Kalau kau meninggal wahai Aisyah, Rasulullah sambil bercanda. Apa masalahmu wahai Aisyah kalau kau meninggal sebelumku? Kalau kau meninggal, aku akan mandikan engkau, aku kafankan engkau, kemudian aku salatkan, kemudian aku kuburkan. Apa masalahnya Aisyah kalau kau meninggal sebelumku? Kata Aisyah, qultu laka anni bika an law fa'alta dhalik qad raja'ta ila baiti fa arasta fihi bi ba'd nisa'iki. Bi ba'd nisa'ika. Kata Aisyah, kalau itu terjadi, seandainya aku meninggal, kemudian kau mandikan aku ya Rasulullah, kau kafankan aku, kau salatkan, kau kuburkan, setelah kau kubur aku, kau pulang ke rumahku, terus kau panggil istrimu yang lain untuk kau gauli di rumahku. Ini Aisyah cemburu. Dia tidak, kalau saya mati mungkin begitu terjadi ya Rasulullah. Fatabasama Rasulullah, Aisyah pencemburu. Rasulullah SAW pun tersenyum. Setelah itu mulailah sakitnya berkelanjutan, tidak berhenti sampai wafatnya Nabi SAW. Mulailah Rasulullah SAW dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika di masa sakitnya beliau tetap berusaha untuk adil ya. Beliau berusaha untuk tetap adil ya. Dalam pembagian jatah nginap di antara istri-istrinya. Seperti biasa, beliau adil sehari pindah ke istri berikutnya, pindah ke istri berikutnya. Seperti kebiasaan beliau terhadap istri beliau. Tatkala suatu hari beliau sampai di rumah Maimunah bintul Harith. Ya. Kalau tidak salah Maimunah istri beliau yang terakhir, yang beliau nikah yang terakhir. Maka sakit beliau semakin parah. Dan beliau tidak bisa melanjutkan lagi gilir beliau. Subhanallah. Bagaimana sikap adilnya Nabi SAW terhadap istri-istrinya. Meskipun beliau sakit parah, beliau untuk tetap berusaha menjalankan jatah gilir. Ya. Itu hak para istri untuk digilir sesuai dengan waktu nginapnya.
Ya. Maka Rasulullah SAW pun ketika beliau sudah tidak mampu lagi, maka beliau minta izin kepada istri-istrinya. An yumarradha fi baiti Aisyah, agar beliau dirawat di rumah Aisyah. Artinya beliau akan nginap di rumah Aisyah. Ini boleh. Jadi kalau seorang laki tidak bisa menggilir sesuai dengan jatah, dia minta maaf kepada istrinya, minta direlakan. Karena itu hak istri. Kalau istrinya tidak memaafkan, ya bahaya. Dia tidak bisa menjalankan jatah nginap dengan adil. Ya ini termasuk dosa dan bisa jadi sebagian ulama menganggap dosa besar. Ya, tidak adil terhadap istri-istrinya, condong kepada salah satunya karena terancam akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tubuh miring. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, man kanat lahum ra'atani man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il. Siapa yang punya istri dua kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi badan miring. Karena jatah nginap yang adil adalah hak istri. Kecuali kalau istri merelakan atau menghadiahkan kepada istri yang lain, sebagaimana Saudah mengizinkan menghadiahkan jatah nginapnya kepada Aisyah, sehingga Aisyah jadi double jatah nginapnya karena jatah nginap Saudah hadiahkan kepada Aisyah. Demikian juga kalau istri-istri mengizinkan seperti ini, ketika Rasulullah SAW sudah tidak kuat lagi untuk menjalankan giliran nginap, ketika sampai di rumah Maimunah dia sudah enggak kuat lagi, dia minta izin kepada istri-istrinya. Istri-istrinya mengizinkan untuk dirawat full di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Rasulullah SAW sangat cinta kepada Aisyah. Dia masa lebih tentram kalau di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, awwalu mashtaka Rasulullah sallam fi baiti Maimunah. Pertama kali Rasulullah sakit di rumahnya Maimunah. Fasta'dzana azwajahu an yumarrada fi baiti. Maka Rasulullah minta izin sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya agar dirawat di rumahku. Fa'adzinna lahu, maka para istri-istri Nabi pun mengizinkan bagi Nabi untuk tinggal di rumah Aisyah. Fa kharaja Rasulullah sallallahu, mereka juga tidak ribut. Ayo di rumah saya aja, enggak bisa rumah Anda. Mereka ngerti Rasulullah sallallahu sangat sayang kepada Aisyah. Mereka ingin suaminya sembuh. Meskipun tentu ada kecemburuan, Rasulullah pilih rumah Aisyah. Manusia, wanita wajar. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, kesembuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua mengizinkan agar Nabi dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa kharaja Rasulullah sallallahu mu'tamidan ala al-Abbas bin Abdul Muttalib wa ala rajulin akhir wa huwa Ali bin Abi Thalib. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ingin ke rumah Aisyah, tidak ke rumah yang lain. Kalau Rasulullah sallallahu ingin keluar ke masjid, maka beliau dipapah oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dipapah oleh sepupunya Ali bin Abi Thalib. Sementara kedua kaki beliau tergesek-gesek ke tanah. Karena beliau tidak bisa jalan, dipapah tapi kaki beliau tergesek-gesek di tanah. Makanya Rasulullah SAW ketika sakit dan masih berusaha menjalankan giliran istri-istri beliau selalu berkata, Aina ana godan. Aina ana godan. Rasulullah bertanya, besok saya dirawat di rumah siapa? Besok saya jatah gilirnya siapa? Rasulullah SAW ingin kapan saya di rumah Aisyah. Istri-istri Nabi tahu, besok masih di rumah ini. Rasulullah tanya, besok ke rumah siapa? Besok ke rumah ini. Rasulullah sangat sayang kepada Aisyah. Dan ini istri-istri Nabi pun tahu, para sahabat pun tahu. Akhirnya mereka ngerti, mereka izinkan Nabi terserah mau di rumah siapa saja. Ternyata Rasulullah SAW memilih rumah Aisyah dan hingga meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah Rasulullah SAW akhirnya menetap di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka ishtidadul wajah ala Rasulullah SAW, sakit beliau semakin parah. Ya, tekanan penyakit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin parah, bukan cuma pusing, ya, mulai sekarang demam. Kepala pusing, ada orang pusing tapi tidak ada demam. Ini mulai demam. Sangat demam, sangat tinggi demamnya sampai panas Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggi. Bahkan panas Nabi sallallahu alaihi wasallam menembus tubuh beliau sampai ke selimut beliau. Sampai ke selimut beliau. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak." Aku menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang kepanasan. Ya. Fa wada'tu yadi alaihi, aku pun meletakkan tanganku padanya. Fa wajadtu harrahu baina yadi fawqa lihaf. Aku dapati tanganku panas padahal di atas selimut.
Aku kaget orang panas kayak seperti ini. Faqultu ya Rasulullah ma ashaddaha alaik. Ya Rasulullah berat sekali panasmu ini. Faqala Rasulullah SAW, inna kadzalik, kami para nabi demikian. Yudha'afu lanal bala'u, kami dilipat gandakan ujian bagi kami. Wa yudha'afu lanal ajr, namun kami pun dilipat gandakan pahala. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, sama tadi, kalau tadi Abu Sa'id Al-Khudri, sekarang Abdullah bin Mas'ud ketika menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapati Rasulullah sedang sangat panas. Famassastuhu biyadi, aku pun mengusap atau menyentuh dengan tanganku. Faqultu ya Rasulullah innaka latu'aqwa'kan syadidan. Ya Rasulullah, sungguh engkau mengalami demam yang sangat parah. Faqala Rasulullah SAW, ajal, tentu inni kama yu'aqu rajulani minkum. Saya ini kalau kena demam 2 kali lipat daripada kalian. Ya kalau kita demamnya 40, mungkin Rasulullah SAW 40 derajat. Saking panasnya sampai tembus ke selimut beliau. Panas 80 derajat itu panas. 50, 60 sih sangat panas. Rasulullah 2 kali lipat. Qultu dzalika anna laka ajran. Apakah kau mengalami ini Rasul karena kau dapat 2 pahala? Rasulullah SAW mengatakan ajal, benar. Benar Rasulullah SAW berkata, "Ma min muslimin yusibuhu adhan min maradin fama siwahu illa hatallahu bi sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan yang mengganggunya, baik penyakit ataupun yang lainnya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana daun-daun berguguran. Dalam riwayat yang lain, "Ma min muslimin yusibuhu adhan illa hatallahu anhu khatayahu kama tahata waraqu syajar." Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan gangguan, ya, penyakit dan semisalnya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana daun-daun berguguran dari pohon. Ini kita tahu bahwasanya asyaddun nasi balan al-anbiya, orang yang paling berat ujian adalah para nabi. Tsumma shalihin, orang saleh, tsumma al-amsal fal amsal, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Ketika Rasulullah SAW dalam kondisi panas, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak minta, tapi dia suami istri. Aisyah meruqyah sambil membaca al-mu'awwidzat, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Namun dia tidak tiupkan di tangan beliau untuk diusap pada Nabi. Ya. Tanfuthu ala Rasulillah bihina, tapi beliau pun beliau meniup langsung ke Rasulullah, ke jasad Rasulullah, dan juga setelah itu dia usapkan dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan roja'a barakatiha, berharap keberkahan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan tangan beliau sendiri untuk diusap. Jadi beliau meniup ke tubuh Nabi, kemudian tangan Nabi yang dia pegang tangan Nabi untuk mengusap tubuh Nabi sendiri. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kana idza ishtaka yaqra ala nafsihi bil mu'awwidzat wa yanfuth." Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sakit, beliau meruqyah diri beliau sendiri. Beliau bacakan mu'awwidzat, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas untuk dirinya. Wa yanfuth, kemudian dia tiupkan ke tubuhnya. Entah ke tangannya, entah ke tubuhnya. Ya. Kuntu falamma ishtadda waj'u, tatkala sakit beliau semakin parah, kuntu aqra'u alaihi, maka aku yang membacakan yang ruqyah untuk beliau. Wa amsahu anhu biyadihi raja'a barakati, dan aku tetap mengusap beliau tapi pakai tangan beliau sendiri, berharapkan berkah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah orang-orang berdatang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sakit parah. Rasulullah beri wasiat kepada sebagian sahabat yang datang menemuinya. Di antaranya Rasulullah sallallahu manggil Utsman. Arsala Rasulullah sallallahu ila Utsman, faja'a. Rasulullah selalu panggil Utsman. Utsman dzun nurain, mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikah dengan Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, ya. Kemudian dua-duanya meninggal sampai Rasulullah mengatakan, kalau saya punya putri yang lain saya akan nikahkan dengan Utsman, tapi sudah enggak ada. Yang tersisa cuma Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali, kemudian Zainab menikah dengan Abul As. Tidak ada putri Nabi. Tapi salah satunya orang yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi dalam sejarah dunia hanyalah Utsman. Nikah dengan Ruqayyah, kemudian setelah meninggal nikah dengan Ummu Kulthum. Makanya Utsman diberi gelar dengan Dzunurain, pemilik 2 cahaya. Ketika Rasulullah SAW akan meninggal, beliau panggil Utsman. Faja'a, Utsman pun datang. Fakhala bihi, kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan Utsman. Faja'ala Rasulullah SAW yukallimuhu wa wajhu Utsman yataghayyar. Rasulullah SAW ngomongin Utsman, dinasihati. Ternyata wajah Utsman berubah.
Ya. Aisyah berkata, meriwayatkan hadis ini. Fakana min akhiri kalamin kallamahu an daraba mankibahu. Terakhir wasiat Nabi kepada Utsman setelah diwaskan wajah Utsman berubah. Wasiat terakhir, jadi Rasulullah kasih wasiat banyak. Ada satu wasiat terakhir Rasulullah SAW memegang pundak Utsman. Rasulullah kalau dia sakit, tapi dia pegang pundak Utsman. Kemudian dia berkata kepada Utsman, "Ya Utsman, Inna Allah Azza wa Jalla asa an yulbisaka qamisan." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi memakaikan kepada engkau suatu baju, jubah. Fa in aradakal munafiquna ala khal'ihi fala takhla'hu. Kalau kau sudah pakai jubah tersebut yang Allah berikan, kalau ada orang munafik ingin melepaskan, jangan kau lepaskan. Hatta talqani, sampai kau bertemu aku di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai kau meninggal. Jangan berikan jubahmu kepada orang munafik. Ya Utsman, inna Allah asa an yulbisaka qamisan. Rasulullah lagi, wahai Utsman, bisa jadi Allah memakaikan engkau sebuah jubah. Fa in aradakal munafiquna ala khal'ihi, kalau orang-orang munafik ingin melepaskan jubah tersebut darimu, fala takhla'hu hatta talqani. Jangan kau lepaskan ya baju tersebut sampai kau bertemu dengan aku. 3 kali Rasulullah ingatkan. Yang dimaksud dengan oleh Nabi SAW komisi itu adalah kepemimpinan. Utsman akan menjadi khalifah suatu hari. Karena Rasulullah meninggal, Abu Bakar, kemudian Abu Bakar meninggal, Umar, kemudian Utsman. Di zaman Utsman lah mulai terjadi peristiwa fitnah awal di zaman Utsman. Sejak Utsman dibunuh pada tahun 35 Hijriah. Utsman dikepung rumahnya. Ya. Sebagaimana pernah kita cerita dalam kisah Utsman. Orang-orang minta dia melengsarkan dirinya. Dia tidak mau, bukan karena dia cinta jabatan, tidak sama sekali. Cuma pesan Rasulullah. Kalau kau sudah dipakaikan gamis oleh Allah, jubah oleh Allah, ada orang munafik ingin melepaskan, jangan kau lepaskan. Artinya kau sudah dijadikan khalifah oleh Allah. Ada yang minta, jangan kau biarkan. Kalau Utsman berikan, setiap ada khalifah akan datang orang demo minta kekhilafan. Ada lagi terus berlanjut. Dan itu adalah musibah bagi kaum muslimin. Akhirnya Utsman terbunuh ketika itu. Rasulullah SAW berkhutbah ketika beliau sakit yang akhirnya beliau meninggal dunia. Dan ini adalah akhir khutbah. Sekitar 5 hari sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Ishtadil wajah bi Rasulillah SAW. Penyakit Nabi semakin parah. Wartafa'at hararatuh. Panasnya semakin meninggi. Sampai beliau pingsan. Saking panasnya pingsan. Subhanallah. Tatkala beliau bangkit dari pingsannya siuman. Beliau berkata, hariku alayya sab'a akhirab lam tuhlal ukiyatuhunna min abarin syatta la'ali astarihu fa'ahada ilan nas. Kata Rasulullah SAW, ambilkan untuk air aku mandi dari 7 gentong air yang tidak pernah dibuka, masih tertutup. Ya, kemudian yang air gentong tersebut diambil dari berbagai macam sumur. Bisa jadi aku beristirahat, yaitu ada kesembuhan, agak fresh. Aku bisa bertemu dengan manusia. Dia bertemu dengan orang-orang. Maka didatangkanlah kirba, yaitu apa? Tempat air. Kemudian Rasulullah SAW didudukkan, istri-istri Nabi menundukkan Nabi fi mikhdab. Mikhdab itu semacam loyang untuk cuci pakaian. Ini semacam bak lah kalau zaman dahulu untuk cuci pakaian. Rasulullah SAW didudukkan oleh istri-istrinya di situ. Dari semacam loyang terbuat dari tembaga milik Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha. Wasabbu alaihil ma, kemudian para istri Nabi mereka bareng-bareng mandikan Nabi, subhanallah. Mereka menyiramkan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah SAW tadi pingsan, kemudian beliau sadar. Ya. Beliau sadar. Ketika Rasulullah SAW merasa tubuhnya ringan, beliau pun berangkat ke masjid untuk bertemu dengan orang-orang. Beliau ingin berkhutbah. Fa kharaja mutawakkian al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pun berjalan sambil dipapa oleh Fadl bin Abbas, sepupu beliau. Asiban ra'sahu bi isabatin dasma, sambil mengikatkan kepala beliau dengan sorban berwarna hitam. Wa alaihi malhafatun muta'attifan biha ala minkabahi, dan beliau juga bawa selimut yang beliau taruh di pundak beliau. Sampai beliau masuk masjid. Kemudian beliau naik di atas mimbar. Walam yas'atuhu ba'da dzalikal yaum, dan beliau tidak pernah lagi naik mimbar setelah itu. Ini terakhir beliau naik mimbar. Kemudian beliau duduk di mimbar tersebut, tidak berdiri, tidak kuat berdiri. Beliau duduk. Orang-orang berkumpul di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah SAW memuji Allah, Rasulullah menyanjung Allah, beristighfar ya untuk para syuhada Uhud. Kemudian beliau berkata, "Inna abdan khayyarahu Allah baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indahu fakhtara ma indallah." Nabi berkata kepada para sahabat, sungguhnya ada seorang hamba, Allah kasih pilihan antara dua pilihan. Apakah Allah pilihkan bagi dia kehidupan dunia yang dia kehendaki, ataukah dia memilih apa yang Allah simpan untuknya di akhirat? Maka sang hamba ternyata memilih apa yang Allah sediakan di akhirat. Ketika Rasulullah mengatakan demikian, fabaka Abu Bakar. Abu Bakar pun menangis. Beliau berkata, "Fadainaka bi abaina wa ummahatina." Rasulullah, kami menembusmu dengan ayah dan ibu-ibu kami. Fa ajiba sahabat, para sahabat heran, kenapa Abu Bakar menangis? Qalu ma yubki hadha syekh. Kenapa orang tua ini Abu Bakar menangis? Rasulullah bilang, ada seorang hamba disuruh milih dunia atau apa yang Allah sediakan, dia pilih Allah yang sediakan, kemudian Abu Bakar menangis. Apa gerangan? In yakunillahu khayyara abdan baina dunya wa baina indahu fakhtara ma indahu. Apa buat dia menangis? Memang kalau ada hamba disuruh pilih nikmat surga atau nikmat dunia, dia pilih nikmat surga. Kenapa Abu Bakar menangis? Abu Sa'id Al-Khudri sang perawi hadis berkata, ternyata benar. Fakana Rasulullah SAW huwal abdu, ternyata yang dimaksud hamba disuruh pilih adalah Rasulullah sendiri memilih untuk tetap di dunia atau meninggal bertemu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Rasulullah SAW memilih untuk memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran dari Allah, maka itu pun dia menangis karena tahu Nabi Rasulullah SAW akan meninggal. Wa kana Abu Bakar a'lamana, ternyata Abu Bakar yang lebih tahu daripada kami. Ketika Rasulullah SAW melihat Abu Bakar menangis, Rasulullah SAW berkata, "Ya Abu Bakar la tabki." Wahai Abu Bakar, jangan kau nangis. Rasulullah kasih motivasi kepada Abu Bakar, enggak usah nangis ya Abu Bakar. Inna amanan nasi alayya fi sahbatihi wa mali Abu Bakar. Rasulullah puji Abu Bakar di hadapan para sahabat. Sungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dalam persahabatannya, dalam hartanya membantuku adalah Abu Bakar. Di hadapan para sahabat Rasulullah puji Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Abu Bakar. Kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, saya akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi tidak boleh. Kekasih Nabi hanya Allah. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu, tapi hubungan kami hanyalah persaudaraan sama Islam dan saling mencintai. Kemudian kata Rasulullah SAW, la yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abu Bakar. Tidak ada pintu yang ada di sekitar masjid kecuali ditutup, kecuali pintu Abu Bakar. Dahulu Masjid Nabawi SAW ada pintu kepada rumah Nabi, itu rumah Aisyah. Kemudian ada pintu-pintu lain yang menuju kepada rumah-rumah sahabat-sahabat. Rasul mengatakan semua pintu keluar Masjid Nabawi yang bisa nyambung ke rumah sahabat semuanya ditutup kecuali pintu yang mengarah kepada rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sebagian ulama mengatakan ini isyarat bahwasanya dia akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, "Suddu anni kull khawkhatin fil hadzal masjid ghairu khawkhati Abi Bakar." Ya, tutup semua jendela-jendela atau pintu kecil yang ada di masjid ini kecuali jendela kecil atau pintu kecil yang menuju ke rumah Abu Bakar. Isyarat dari Nabi bahwasanya Abu Bakar akan menggantikan beliau. Kemudian dalam khutbah tersebut, khutbah terakhir Nabi sebelum Nabi meninggal dunia, Rasulullah SAW berwasiat agar orang berbuat baik kepada kaum Ansar. Kata Rasulullah SAW berkata, "Usikum bil Ansar fa innahum kursi wa aibati." Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kaum Ansar. Ya. Sesungguhnya mereka adalah kursi wa aibati, mereka adalah orang terdekatku. Ya. Wa aibati, dan mereka adalah tempat aku meletakkan sesuatu yang berharga, ya, yaitu kaum Ansar. Sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah percayakan dan yang lainnya. Wa qad qadau alladhi alaihim, mereka telah menunaikan kewajiban mereka. Wa baqiya alladhi lahum, tinggal mereka mendapatkan hak mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Faqbalu min muhsinihim, kalau mereka yang baik-baik terimalah kebaikan mereka. Wa tajawazu an musiihim, kalau ada mereka yang kurang baik maafkanlah mereka. Rasulullah wasiatkan, perhatikan kaum Ansar. Kenapa Rasulullah SAW yang dengan jasa kaum Ansar setelah Allah tentunya, maka Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian jayalah Islam, ada penolong-penolong, jadilah negara Islam. Di antara jasa kaum Ansar yang nekat mati membela Nabi SAW, maka Rasulullah mengatakan, terimalah orang baik di antara mereka dan maafkanlah orang yang salah dari mereka. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ayuhan nas, innan nasa yakthurun wa taqil ansar." Sungguhnya orang-orang semakin banyak, kaum Ansar semakin sedikit. Hatta yakunu kal mila fi ta'am, sampai kaum Ansar itu seperti garam yang ada di makanan, sedikit. Faman waliya minkum amran yadhurru fihi ahadan aw yanfa'uhu falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Barang siapa di antara kalian yang akan jadi pemimpin ngurusi kaum muslimin, ya, maka terimalah dari orang baik dari kaum Ansar dan maafkanlah
orang yang buruk dari kaum Ansar. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.